Welcome back again to my channel, bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,28 triliun dolar atau naik sekitar 2,01%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 30.200-an, Ethereum 2093, BNB 341, XRP 0,52, Cardano 0,43, Dogecoin 0,093, Polygon Matic 1,17, dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 1,31 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0,sekian% hingga kurang lebih 2%. Dan menjadikan XRP hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 2,93% ke 0,52 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Yang pertama disebutkan di sini, Bitcoin mega whales send Bitcoin price to 30K as volatility hits crypto. Jadi setelah kemarin kita melihat Bitcoin terkoreksi ke kurang lebih area 29 ribuan guys. Dalam 24 jam terakhir kita kembali recover dan sempat bahkan menyentuh ke angka 30.500. Apa penyebabnya? Sebenarnya tidak banyak biasa saya lihat gitu ya, dari segi mungkin data ekonomi atau pengaruh kejadian-kejadian lainnya mungkin dari geopolitik dan lain sebagainya, tidak ada yang terlalu mencolok. Tetapi memang karena ada paus yang membeli di sekitaran harga tersebut. Ditunjukkan oleh material indicators di sini bahwa ada bid yang cukup tebal, kurang lebih 50 juta dolar untuk membeli Bitcoin di antara range 29 sampai 28 ribu. Yang artinya ada seorang paus, ini mungkin tidak satu orang ya, tapi mungkin ada beberapa kumpulan paus yang mempunyai bid order atau pengen membeli di sekitaran area range 29 sampai 28 ribu, dan total value-nya ada 50 juta dolar untuk Bitcoin. Sehingga kita melihat ketika Bitcoin drop ke area range 29 ribu kemarin, kita kemudian mendapatkan ada V-shape recovery dan bahkan kita sempat menyentuh ke 30.500. Yang walaupun sebenarnya kenaikan yang kita lihat semalam itu sudah kita expect terjadi juga. Saya sudah jelaskan ke teman-teman juga bahwa dengan ada pergerakan V-shape recovery yang kita lihat kemarin, memang cenderung ini seperti kita bakal melihat Bitcoin untuk terus merangkak naik. Walaupun saya pribadi tidak expect bahwa Bitcoin akan jebol sampai di atas 30.000 lagi, dan kita melihat hal tersebut terjadi. Artinya kita melihat justru Bitcoin break di atas 30.000 tanpa ada kendala yang berarti gitu. Nah, kita bakalan bahas lebih spesifik kira-kira apa yang bakalan terjadi berikutnya dari segi price action. Tetapi ini adalah salah satu penyebab kenapa kita bisa melihat Bitcoin kembali break di atas 30.000. Yang artinya masih banyak gitu rupanya orang-orang yang pengen membeli Bitcoin walaupun sekarang tidak lagi di harga 15.000, 16.000. Tetapi setiap ada dip yang kita lihat dalam beberapa waktu belakangan, itu selalu dibeli oleh antara para paus atau para retail. Jadi masih banyak orang sekarang yang buy the dip gitu ya. Jadi itu adalah yang pertama. Yang kedua, Binance users get new Ethereum deposit addresses. Here is what to do. Jadi ini kalau misalnya kalian merupakan pengguna Binance, wajib kalian ketahui ya guys, karena si Binance sedang melakukan sebuah perubahan di mana alamat deposit dan withdrawal teman-teman yang sebelumnya, yang lama, itu bisa saja tidak lagi sama. Jadi ini perlu kalian perhatikan supaya jangan sampai gitu ya, kalian kirim atau menerima aset ke address atau alamat yang salah. The world's largest cryptocurrency exchange by trading volume, Binance, is disabling multiple old deposit addresses as part of its infrastructure upgrade. Yang termasuk adalah nanti yang di Ethereum, Tron, BNB, dan Stellar XLM. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa ya sering melakukan transaksi di blockchain-nya Ethereum, Tron, BNB, dan Stellar XLM, pastikan sebelum nanti kalian melakukan deposit atau withdrawal berikutnya,
cek dulu alamatnya. Oke, kalau biasanya mungkin kita kan udah catat ya di mana gitu, di notes atau apa untuk alamat yang sering kita lakukan transaksi. Tapi kali ini karena ada perubahan, pastikan teman-teman sudah cek ulang terlebih dahulu alamatnya sebelum kalian mengirim atau menerima aset kripto berikutnya. Karena kalau tidak, dan kalian tidak memperhatikan ini, dan lalu copy paste saja address yang lama gitu, ya bisa aja asetnya tidak jatuh ke tempat kalian. Jadi ini adalah sebuah hal yang menurut saya sangat penting untuk disampaikan ke kalian, karena saya tahu mungkin banyak sekali juga viewer saya yang merupakan pengguna Binance, sehingga saya merasa perlu gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, Binance sedang mengadakan perubahan di mana alamat deposit dan withdrawal lama itu sepertinya bakalan diubah, sehingga teman-teman sekali lagi ketika mau deposit atau melakukan withdrawal berikutnya, cek sekali lagi untuk address-nya. Kalau sudah sama baru kalian transaksi. Oke? Nah, berikutnya ada sebuah rumor yang sangat hot ini guys. Datang hari ini. Datang dari SWSB di Twitter. Jadi ini baru sekedar rumor. Kita nggak tahu ini benar apa enggak. Tapi katanya Tesla Q1 earnings report is coming tomorrow. And there is a rumor Tesla have bought more Bitcoin around 20K in month of January. Jadi katanya nih guys, ini rumornya di kuartal nanti Tesla itu bakalan merilis laporan keuangannya hari ini guys. Oke, hari ini Tesla bakalan merilis laporan keuangannya. Dan rumornya adalah Tesla itu sempat membeli Bitcoin di kurang lebih harga 20.000 di bulan Januari 2023. Dan jika ini sampai benar gitu guys, dan ternyata nanti ketika di-reveal laporan keuangannya memang benar Tesla ada membeli Bitcoin kurang lebih angka 20.000, maka ini harusnya akan menjadi sebuah berita yang positif untuk market. Oke, karena sekali lagi kita melihat ada sebuah perusahaan besar yang kemudian embrace Bitcoin dan menjadikan mungkin Bitcoin sebagai salah satu alat diversifikasi aset mereka. Terlebih lagi kita tahu gitu ya, bahwa tweetnya dari Papa Elon untuk beberapa waktu belakangan itu kembali berdampak ke market, terutama di Dogecoin gitu. Nah, kalau sampai mereka mengumumkan pengumuman besar lagi, seperti yang mungkin pernah mereka lakukan sebelum-sebelumnya, di mana mereka memperbolehkan orang-orang yang membeli mobil Tesla menggunakan Bitcoin, siapa tahu mereka pengen mengulangi, atau kita nggak tahu apakah mereka hanya pengen invest. Tapi intinya kalau memang ini sampai benar kejadian, di mana kita melihat di laporan keuangannya Tesla, benar-benar mereka ada membeli Bitcoin, sekali lagi saya bisa expect market mungkin akan rally dari sana. Oke, tapi ini belum tentu benar ya guys, ini baru sekedar rumor. Tapi bagaimana menurut kalian, apakah benar-benar ada nih pembelian dari Tesla di harga 20.000? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan juga yang berikutnya, kita sekarang sebenarnya kalau misalnya teman-teman menghitung gitu ya, untuk progres sampai ke halving berikutnya, kita sudah 74%. Artinya dari halving terakhir, yaitu halving ketiga di sini di tahun 2020 sampai sekarang, kita sudah 74%, alias kurang lebih 26% lagi sampai kita mencapai area halving keempat. Dan kalau misalnya kita berkaca dari yang beberapa kali sebelumnya, setiap kali kita mencapai angka 74% ini, ya biasanya kita sudah mendapatkan bottom bear market dan kemudian sudah start untuk rally dan membentuk bull market yang baru. Bahkan yang di sini kita sudah setengah jalan gitu. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, apakah halving berikutnya juga akan kembali membuat all-time high baru untuk Bitcoin? Karena itulah yang selalu terjadi secara historis, guys. Oke, setiap kali kita halving, biasanya 1 sampai 1,5 tahun berikutnya, Bitcoin itu bakalan membuat all-time high yang baru. Katakanlah di halving pertama, ini di tahun 2012 gitu ya. All-time high-nya kita lihat di tahun berapa? Di tahun 2013. Oke. Kemudian halving kedua di sini di tahun 2016. All time high-nya sebelah mana? Tahun 2017. Halving ketiga di tahun berapa? 2020. All time high-nya sebelah mana? Tahun 2021. Nah, kalau misalnya memang kita akan mengulangi hal yang sama, oke, maka harusnya di tahun 2025
kita sudah bisa melihat Bitcoin kembali ke all time high yang baru lagi atau mencapai puncak untuk cycle berikutnya. Dan itu 2 tahun lagi, guys. 2 tahun itu bukan waktu yang lama gitu. Kalau misalnya teman-teman sudah membeli dari sekarang, kalaupun lah kita anggap Bitcoin sekarang belum menemukan bottom bear market dan masih akan drop ke 10.000, 12.000, itu justru adalah kembali chance. Kalian dikasih kesempatan kedua untuk dapat membeli Bitcoin dengan harga yang sangat murah. Kalian harusnya tidak bersedih ketika hal tersebut terjadi, tapi senang gitu. Kenapa? Karena kalian bisa membeli aset yang menurut kalian harusnya akan ke all time high yang baru lagi, dengan harga yang sangat murah gitu. Terlebih lagi mungkin untuk teman-teman yang sekarang belum sempat membeli ya. Kalau misalnya yang masih percaya bahwa Bitcoin bakalan 10.000 ke 12.000, ya kemungkinan sampai sekarang juga belum sempat membeli karena masih menunggu gitu. Ya saya nggak katakan bahwa hal tersebut tidak mungkin akan terjadi. Ya kalau terjadi selamat, kalian pasti dapatkan harga yang lebih murah. Tetapi ya ini sebenarnya saya agak sayangkan saja gitu. Karena ketika harga Bitcoin kemarin di sekitaran 15-16 ribu, saya masih ingat hampir setiap hari saya berkata seperti ini. Teman-teman, walaupun kita bakalan drop lagi mungkin ke angka 12, 13, 14, tidak ada yang tahu kalau itu akan terjadi atau tidak. Tetapi menurut saya, ini sudah saatnya untuk melakukan akumulasi. Dan hampir setiap hari saya sampaikan. Dan mudah-mudahan gitu ya, dari yang saya sampaikan tersebut, at least ada sebagian dari teman-teman yang mungkin sempat membeli di sekitaran harga tersebut. Karena kalau misalnya kalian baru merasa mau membeli di sekitaran harga 30.000, ya bukan tidak boleh sebenarnya, karena kalau misalnya kita jebol ke all time high yang baru, 30.000 itu pun masih terasa murah. Tetapi kalau misalnya kalian membeli sekarang, kalian beresiko gitu ya, untuk kemudian melihat Bitcoin terkoreksi. Kalau katakanlah skenario paling buruknya kita kembali ke lower low baru dan ke angka 10.000 atau 12.000, maka kalian harus siap-siap untuk loss kurang lebih 60-70%. Nah, tetapi kalau sekali lagi, kalau misalnya teman-teman memang dari awal niatnya pengen investasi di Bitcoin itu untuk jangka panjang dan sampai sekarang belum sempat membeli apapun, sebenarnya tidak ada salahnya buat saya gitu ya untuk start melakukan dollar cost averaging. Karena sekali lagi, kalau katakanlah teman-teman membeli di harga 30.000 sekarang dollar cost averaging, kemudian nanti drop ke 20.000 misalnya, ke 10.000, tapi teman-teman terus melakukan dollar cost averaging, nanti harga rata-rata kalian juga ya paling dapatnya di sekitaran area 20.000 atau mungkin di belasan ribu. Oke? Jadi why not gitu? Saya sudah sampaikan juga, DCA adalah salah satu cara paling simple dan yang paling tidak buat kita stres gitu secara mental. Kenapa? Karena mau harganya naik ataupun turun, bagi saya itu tidak ada masalah guys. Kenapa? Harganya turun, ya saya anggap itu sebagai diskon. Harganya naik, ya berarti yang saya beli sebelum-sebelumnya itu harusnya dalam keadaan cuan. Selesai. Saya nggak perlu pusing, wah hari ini Bitcoin di harga berapa gitu ya. Yang perlu saya tahu hanya, apakah Bitcoin akan kembali ke all time high barunya lagi atau tidak. Dan saya yakin dan percaya itu akan terjadi. Permasalahannya hanya kapan gitu kan. Jadi yang saya perlukan sekarang itu bukan menebak harga bottomnya di sebelah mana, tapi apakah saya akan bisa sabar menghadapi cycle atau pergerakan market sampai pada akhirnya Bitcoin akan mampu kembali ke all time high yang baru. Itu saja. Ini hanya soal kesabaran saja sudah. Dan itu yang juga saya sarankan teman-teman lakukan gitu. Dollar cost averaging, cara paling simple gitu ya, nggak perlu kalian capek-capek lakukan technical analysis dan lain sebagainya, kecuali kalian trader ya, beda cerita. Tapi ini kita bicara soal investasi. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke chart guys, untuk kalian yang sekali lagi, disclaimer ini ada kaitannya dengan gambling dan juga betting. Kalau misalnya teman-teman tidak tertarik dengan beberapa hal tersebut, bisa di skip saja langsung ke chart. Tapi kalau teman-teman yang sebelumnya pernah melakukan gambling atau betting menggunakan fiat, kabar baiknya adalah kali ini kalian bisa gambling dan juga betting menggunakan cryptocurrency kalian. Karena di platform bc.game, kalian akan bisa melakukan deposit menggunakan cryptocurrency kalian untuk dijadikan alat transaksi di sini. Mulai dari USDT, bisa untuk Shiba Inu, Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin, dan seterusnya. Kalian bisa cek semuanya di sini. Jadi alat transaksinya di sini ini banyak sekali. Dan di sini ini bukan platform abal-abal guys. Mereka adalah salah satu official partner dari Ava. Ava juga adalah
main sponsor dari timnas sepak bola Argentina. Selain itu juga mereka berpartner dengan Cloud9. Nah, di sini kebetulan juga mereka lagi ngadakan event yang cukup besar di mana teman-teman bisa mendapatkan bonus deposit hingga 270%. Oke, untuk deposit pertama kalian. Dan di sini ada berbagai game yang bisa teman-teman mainkan, mulai dari kasino. Kalian bisa cek di sini banyak sekali pilihan-pilihannya. Oke. Kemudian kalian juga bisa sports betting. Oke, bisa juga memainkan lottery. Jadi gamenya di sini ada sampai ratusan. Teman-teman cukup memilih saja yang kira-kira cocok untuk teman-teman semua. Nah, bonus depositnya bisa teman-teman lakukan juga dengan menggunakan Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Mastercard, dan juga Visa. Kalau misalnya nggak mau pakai cryptocurrency, bisa pakai berbagai metode di sini. Ini juga bisa menghasilkan kalian 300% untuk bonus setorannya. Nah, kemudian juga teman-teman bisa melihat ini adalah berbagai games yang bisa teman-teman mainkan. Di sini ada mulai dari ya BC Originals lah. Ini adalah beberapa game yang sudah difilter yang menjadi terbaik yang paling sering dimainkan. Kalian bisa cek semuanya di sini. Dan juga di bawahnya kalian juga bisa cek jaringan apa saja sih yang diterima di sini. Mulai dari Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, dan seterusnya. Ini banyak sekali. Oke? Dan mereka juga disponsorin oleh banyak sekali nama-nama yang cukup besar. Sigma, Cloud9, Ava, kemudian iTech Lab, Responsible Gaming, GameCare, Gamble, Aware.org. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mencoba gitu ya, siapa tahu kalian memang sebelum-sebelumnya sering melakukan sports betting atau gambling, tapi menggunakan fiat, tapi kali ini pengennya menggunakan cryptocurrency, BC.game bisa menjadi solusinya. Dan silakan kalian mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah untuk dapat memenangkan bonus deposit hingga 270%. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai langsung dari 1 hour chart terlebih dahulu. Oke. Yang pertama, teman-teman, kalau misalnya kalian ada nonton video saya kemarin, maka saya ada sampaikan, mungkin 15 menit lah ya, lebih jelas seperti yang kita udah bahas kemarin gitu ya. 15 minute chart saya sampaikan teman-teman, yang saya lihat di sini adalah V-shape recovery. Oke, which mean kita melihat ada momentum dari arah bulls. Ini adalah pattern bullish reversal. Sehingga saya sampaikan kemarin, teman-teman, yang saya lihat ini adalah potensial V-shape recovery ditambah juga ada potensial inverse head and shoulder di sini. Sehingga saya merasa harusnya Bitcoin akan kembali mampu at least menyentuh ke area 29.600. Kalau ini jebol, kita akan kembali ke area 29.700-an sebagai area yang harusnya dijadikan resistance. Dan saya sampaikan teman-teman, kalau misalnya mau mencari short setup, ini mungkin worth it untuk dicarikan short setup. Tetapi saya sudah sampaikan catatannya adalah, pertama, kenaikan yang kita lihat dari sini ke sini itu cenderung harus korektif. Yang kedua, ketika sampai di sini, teman-teman harus mendapatkan ada reversal pattern. Mungkin ada double top atau triple top, atau mungkin rising wedge, head and shoulder, apapun itu yang menunjukkan bahwa kita kemungkinan akan kembali reverse ke bawah. Itu adalah setup buat teman-teman masuk. Tetapi, saya ada katakan juga, tetapi kalau kenaikan yang kita lihat cenderung impulsif, dan kita break di atas area ini tanpa ada halangan yang berarti, alias momentum yang terlihat cukup kuat, maka teman-teman tidak boleh masuk ke setup tersebut. Dan kalau kita lihat dari pergerakan price action kemarin, maka senario kedua yang terjadi, guys. Kita melihat di 1 hour chart saja, ini momentumnya cukup kuat dan tanpa ada halangan yang berarti, walaupun ada satu candle merah di sini, tapi sisanya adalah candle hijau dengan body candle yang cukup besar di sini, menunjukkan ada momentum bullish yang kita lihat. Sehingga saya rasa harusnya teman-teman semuanya tidak sempat untuk masuk ke arah short. Dan kita bahkan sempat menyentuh kembali ke sekitaran area 30.500 sebelum akhirnya kita kembali terkoreksi sekarang. Nah, kalau misalnya teman-teman sekarang mau kembali mencari setup gitu ya, maka kalau saya pribadi gitu, mungkin sekarang saya tidak akan mencari peluang untuk short terlebih dahulu. Karena untuk sementara yang kita lihat adalah ada bullish momentum. Oke, ada bullish momentum. Disertai adanya konsolidasi untuk sementara. Oke, dan kita belum tahu ini bentuk konsolidasinya nanti akan bentuknya seperti apa jadinya, tapi untuk sementara yang bisa saya lihat adalah potentially ascending triangle. Gitu ya, untuk sementara ini yang terlihat. Tetapi ini belum benar-benar akan valid, menurut saya akan lebih valid
ascending triangle ini kalau kita kembali ada mendapatkan satu atau dua lagi sentuhan, dan ini akan membuat ascending triangle ini lebih valid menurut saya. Dan ketika kita break dari sini, saya rasa kita akan kembali mencoba untuk nge-retest ke area trendline sekaligus area high terakhir di sini, yang kalau mampu kita jebol, maka kita akan membentuk high baru mungkin menuju ke area 32 sampai 34.000. Oke. Dan tidak mengherankan sebenarnya kita mendapatkan rejection dari sini, karena kalau misalnya teman-teman perhatikan sebelumnya, ini memang sebelumnya area yang selalu menghasilkan resistance juga. Berkali-kali kita melihat Bitcoin mencoba untuk break dari area tersebut, tetapi kemudian berhasil di-reject dan pada akhirnya kembali drop. Hanya sekali saja kita membuat fake out, tapi sisanya kita selalu kesulitan untuk dapat melakukan hal tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman memang nekat mau melakukan atau mencari setup, maka ada dua cara menurut saya. Pertama, kalian bisa menunggu dia untuk kembali nge-retest ke sekitaran area di sini. Oke, dan kemudian ketika ada breakout dari trend line, kalian bisa mungkin start untuk masuk. Mungkin kalian harus protect diri kalian di bawah ini, atau mungkin di sekitaran area di sini. Terserah kalian, tipikal yang kalian konservatif atau agresif itu tergantung kalian. Kemudian menargetkan kembali ke sekitaran area 30.500. Oke, kalau ini mampu kita jebol, ya kita akan ke angka 30.800 sampai 900. Ini kita jebol, kita akan menuju ke area 32 sampai 34.000. Oke. Ini menurut saya hanya untuk orang-orang yang mau long dulu. Kalau untuk short, saya rasa belum ada setup yang bisa dimanfaatkan untuk sekarang. Kecuali beberapa skenario ini terjadi. Antara pertama, kita mendapatkan retest lagi ke sini. Kemudian kita drop, yang membuat kita membentuk apa? Double top di sini. Ini adalah neckline. Dan ini mungkin bisa teman-teman jadikan sebagai peluang. Kalau memang nekat mau masuk. Oke. Atau teman-teman bisa menunggu juga kalau yang tipikalnya agresif. Ketika dia nge-retest lagi ke area trendline di sini, kemudian membentuk reversal pattern, ini mungkin teman-teman juga worth it untuk mencoba. At least untuk scalping gitu. Tapi kalau untuk swing, saya rasa untuk short belum ada setup yang bisa saya manfaatkan di sini. Oke, jadi untuk sementara karena kita melihat adanya impulsive move di sini disertai ada konsolidasi, maka saya expect sebenarnya short term sedikit ke arah bullish gitu ya. Tetapi ini tidak berarti kalian kemudian langsung buy tanpa ada setup ya guys. Sekali lagi tanpa ada setup kalian langsung buy itu tidak saya sarankan. Antara pertama kalian menunggu ada konfirmasi bahwa ini benar-benar adalah ascending triangle misalnya. Artinya kita akan mungkin continuation ke atas, ini mungkin bisa kalian manfaatkan. Atau kita kembali nge-retest ke area trendline di sini dan membentuk reversal pattern, double bottom, triple bottom, ini kalian mungkin boleh start untuk masuk juga. Tetapi invalidasinya adalah kalau kita kembali closing di bawah area ini, di bawah area 29.700. Alias kita mendapatkan ada drop misalnya dengan manner yang cukup signifikan. Kemudian kita mendapatkan ada bearish continuation pattern di bawah area ini. Ini justru bagi saya adalah setup untuk juga short. Dan menargetkan minimal ke sekitaran area 29.100 atau bisa sampai 28.700. Jadi setup yang mana yang bakalan kalian ambil itu nanti tergantung yang mana yang market kasih. Oke, jadi kita tidak mencoba untuk mendahului market. Sekali lagi, kita hanya mencoba untuk memberikan respons atas apa yang market kasih ke kita. Karena in the end of the day, guys, kita nggak bakalan tahu market habis ini bakalan kemana. Oke, biarkan mereka kasih kita clue lebih banyak. Nanti sudah jelas setupnya, baru kita ambil. Kadang sudah jelas setupnya saja kita bisa loss. Apalagi kalau misalnya teman-teman masuk tanpa ada setup yang jelas. Oke, jadi saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.